Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K-Beer Stellar. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dikaruniakan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, kali ini aku mau sering-sering lagi pengalamanku pakai earbud murah meriah yang cocok buat dipakai sehari-hari, buat dengerin musik, nonton anime wibu-wibu, nonton drakor, dengerin tausiah para ustadz, pokoknya semuanya. Sekali lagi ini sharing ya, bukan promo, bukan ajakan beli atau bahkan menggurui. Bukan ya, catet. Oh ya, ini buat para budget yang sedang mencoba tobat, oke banget. Bener, oke. Tapi bassnya ada kok, tenang. Pertama kita ngobrol packing yuk. Seperti biasa untuk earbud budget nggak bisa kasih kesan unwrap yang wow bagaimana. Tapi kali ini mendingan nih ada boxnya, nggak cuma dikasih plastik bungkus obat seperti biasa. Dapat mini pot juga nih dalam boxnya. Oke, next untuk di dalam boxnya kita dapat unit earbudnya sama dapat bonus earphone juga. Terus dapat juga tadi pouch ya. Seperti biasa pastikan earphone kalian pasang ya, karena ini bisa improve banget ke suaranya. Saran juga beli earphone cadangan sekalian pas kalian beli earbudnya. Murah kok, cuman Rp1.000. Nggak usah banyak-banyak dulu, beli cadangan 3 pasang harusnya cukup ya kalau kalian makannya nggak brutal. Next untuk harga K-Beer Stellar ini di marketplace kebanyakan dijual di ring harga 42.000 untuk yang non mic, dan untuk varian yang ada micnya di harga 52.000. Harga tergantung toko dan promonya ya, bisa lebih murah kalau kalian lagi hoki ketemu promonya. Tapi tunggu deh, harganya kok dah kayak dapet Yuyin atau kaki SP1 ya. Terus mending mana nih? Kalem, semua punya kelebihan masing-masing. Ini oke banget untuk yang lagi mau nyoba-nyoba buat nambah koleksi dan sedang menjajaki selera kuping. Pilih yang non mic aja deh biar lebih murah. Tapi buat yang suka PUBG, beli yang ada micnya. Ini enak deh buat main game PUBG. Bener enak, sumpah. Nanti kita bahas di sesi sound quality ya. Lanjut bahas build quality yuk. Ini adalah earbud dengan housing sejuta umat, ukuran 15,4 mm. Ada macam-macam opsi warnanya. Yang warna biru kayak gini ya, ada yang merah juga, ada yang hitam, keren deh. Lanjut ke bawah ada kabel perantara dari splitter ke housingnya. Agak kecil sih tapi harusnya lumayan kuat, lumayan fleksibel juga. Untuk varian yang ada micnya, bayangin sendiri aja ya. Pokoknya bayangin bagian yang kanan ada mic dengan housing plastik, ada satu tombol buat angkat telepon, nggak ada volume kontrolnya ya. Lanjut kita ketemu splitter kecil dari bahan plastik, cukup solid dan aman, nggak lebay juga. Untuk kabel utama pakai kabel standar macam earbud budget biasa, tapi kelihatan solid kok, lumayan fleksibel juga. Dan yang paling ujung kita ketemu jack 3,5 mm pakai yang tipe strike ya, sudah gold plate juga. Next untuk suaranya gimana sih? Pokoknya ngecering, cemerlang deh. Sebelumnya aku mau bilang dulu ya, unit yang aku beli ini aku beli di sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 ya. So kemungkinan besar ini batch baru ya, karena di salah satu forum perbincangan earbud di salah satu sosial media aku lihat ada yang udah bahas kalau batch lama itu suaranya beda dengan yang batch baru. Nah, si K-Beer Stellar yang batch baru ini bassnya tuh ada yang bilang agak pointy ya, atau dalam bahasaku kemampuan untuk presentasi sektor low-nya itu ranknya agak sempit. Tapi di batch baru ini punya keunggulan di sektor imaging, kayak pas aja deh pinpointnya. Ini yang bikin enak buat main game macam PUBG, ditambah karakter ngeceringnya bikin analisa denger stepnya itu makin enak. Dan dari sektor low yang pointy ini justru bikin nggak kagetan ya kalau kita denger tembakan tiba-tiba di dekat kita. Terus kalau buat denger musik gimana? Asiknya kita adu-adu lagi yuk sama Neisek Traceless dan KGS Polos. Pertama sektor bass.
bass di ketiga earbud ini kalau aku bilang cukup aja ya. Untuk bass head akut awal-awal denger bakal bilang kurang mungkin ya, tapi ini masih lumayan, bukan yang kering bassnya. Untuk sub-bass secara kuantitas dan impact paling nendang tetap Sennheiser Traceless ya, disusul Kbir Stellar dan disusul lagi sama si KGS Polos. Untuk mid bassnya masih unggul si KGS Polos nih, gantian disusul si Kbir Stellar lalu Sennheiser Traceless-nya. Dari sektor bass yang macam ini ada presentasi yang bisa tampil beda, terutama pada Kbir Stellar dan KGS Polos. Presentasi petikan atraksi gitar bass biasanya akan terdengar lebih jelas. Yang pasti ini bisa banget buat kalian denger instrumen yang kadang di earbud bass head itu akan kurang terdengar, kurang detail ya. Terus untuk midnya menurut aku ketiganya cukup jelas, positioningnya pas, tebel tipisnya pas, clarity juga lumayan. Tapi di KGS Polos ini berasa lebih berbodi, semacam punya ring presentasi sektor mid yang lebih lebar. Disusul Sennheiser Traceless yang agak ramping, kemudian disusul si Kbir Stellar yang paling langsing. Sehingga untuk lagu-lagu orkestra live si Kbir Stellar ini harus mengakui kedua seniornya. Untuk treble Kbir Stellar boleh jumawa nih, paling extend buat yang suka pedes-pedes oke banget. Efek step di PUBG Mobile jadi lebih gampang dianalisa nih arahnya, kedenger lebih jelas. Tapi buat yang nggak kuat pedes-pedes hati-hati ya, agak bikin telinga pegel. Untuk soundstage ketiganya cukup lebar, tapi yang aku rasakan Kbir Stellar ini lebarnya paling pas, pinpointnya paling pas seperti yang udah aku bilang tadi ya. So untuk main game macam PUBG masih tetap paling oke gitu. So kesimpulannya menurut aku Kbir Stellar ini adalah earbud budget yang tetap bisa bersaing dengan Sennheiser Traceless dan lainnya. Buat yang udah punya Yuying dan KGS P1 ini layak buat melengkapi koleksi kalian, biar kalian bisa semakin paham selera kuping kalian itu seperti apa. Walaupun di sektor bass bukan yang wow, tapi ini bukan yang kering ya bassnya, masih kerasa kok. Bahkan tendangan sub bassnya kadang masih curi-curi perhatian sesekali. Earbud ini menurutku cocok banget buat main game tipis-tipis macam PUBG dengan kesan staging yang pas dan treble yang cemerlang. Ini sih oke. Buat dengerin lagu juga mantep, walaupun buat yang nggak tahan pedes bakalan sedikit ngeluh mungkin ya. Tapi sekali lagi ini bisa banget buat icip-icip para kaum bass head yang pingin sedikit nyoba kesan suara earbud dengan tonal yang berbeda. Selalu aku bilang sih bahwa menurutku pakai earbud itu bisa diibaratkan seperti pakai sepatu olahraga ya. Kalau kita suka basket pasti punya sepatu basket andalan, tapi kadang kan kita juga diajak ngumpul futsal bareng temen kan ya. Kalau kita futsal pakai sepatu basket rasanya kurang pas sih. Bisa, cuman sama kayak kalau kita dengerin musik. Menurutku minimal kita punya 2 karakter earbud buat dengerin beberapa genre musik. Gak usah yang mahal-mahal dulu, sambil cari tahu kuping kita selera sejatinya seperti apa. Itu oke deh, segini dulu ya sharing-sharing aku kali ini. Terima kasih banget buat yang udah suka rela mantengin dari awal sampai akhir. Mohon kasih like, komen, dan subscribe karena ada banyak pahala buat kalian di balik itu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you.